Puji Tuhan, Bapak Ibu keluarga GPDI El Shaddai yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita kembali bersama-sama bertemu di dalam renungan 79. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Saya akan membaca Matius 18 ayat 12 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini terhilang. Dalam ayat 14 dikatakan, demikian juga Bapakmu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Saya beri tema domba yang tersesat. Di dalam pasal ini dikatakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Kita sudah mengetahui ada 100 domba yang dikembalakan. Tiba-tiba yang 1 ekor domba itu hilang, tersesat. Tinggal 99. Dan pada waktu gembala itu mengetahui, maka dia kembali untuk mencari yang seekor, yang 99 itu ditinggalkan. Kalau kita melihat dalam kisah para rasul, perubahan terbesar dalam diri Petrus itu terjadi setelah dia mengalami jamahan Roh Kudus di hari Pantekosta. Di dalam kisah para rasul pasal 2, Petrus yang dulunya takut pada saat Yesus ditangkap, dia dikatakan oleh gadis-gadis kecil ini salah satu murid Yesus. Dia mengatakan bukan. Petrus begitu pengecut, takut karena Roh Kudus itu belum bekerja dalam hidupnya. Dengan kata lain, 2 bulan setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Petrus mampu bangkit kembali. Dia dikatakan oleh gadis-gadis itu murid Tuhan Yesus. Dia mengatakan bukan, dia menyangkal. Tetapi dia mampu bangkit kembali 2 bulan setelah menyangkal Tuhan Yesus. Dan kita melihat karena Roh Kudus yang ada, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Petrus itu, makanya Petrus beroleh keberanian untuk berdiri, untuk berkhotbah kepada 3.000 orang yang bertobat. Petrus yang tadinya penakut, tetapi sekarang sesudah dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia begitu berani untuk berkhotbah dan 3.000 orang boleh bertobat dan diselamatkan. Dan mereka boleh mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Akhirnya kita melihat 3.000 orang dibaptiskan dan diselamatkan. Hal ini menunjukkan bahwa
Petrus itu merespon panggilan Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Dia merespon, dia mau mengikuti panggilan Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Menggembalakan domba atau jiwa-jiwa itu bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab seorang pendeta atau gembala sidang. Bukan. Kadang-kadang kita tidak peduli itu tersesat. Ya karena itu tugas tanggung jawab gembala sidang. Tidak. Kita mengetahui kalau ada jiwa yang tersesat itu adalah tanggung jawab semua orang percaya untuk turut mengambil peranan di dalamnya. Mengapa domba-domba harus digembalakan? Karena domba-domba termasuk jenis kawanan ternak yang mudah sekali tersesat. Mereka seringkali merumput sambil menunduk. Kalau kita melihat domba-domba itu makan rumput dan mereka tunduk, seringkali di sekitarnya itu teman-temannya mungkin sudah ada satu domba yang mungkin pergi tersesat, tapi yang lain tidak mengetahuinya karena mereka menunduk. Kita melihat ada kelemahan terbesar setiap domba karena akan mendatangkan satu bahaya yang mengancam keselamatan jiwanya. Sekalipun domba itu tersesat, biasanya ia akan semakin terhilang karena dia tidak tahu jalan. Tindakan aktif dari sang gembala yang berusaha untuk menemukan kembali domba-dombanya yang tersesat itulah yang dapat mengembalikan mereka pulang ke kandang. Kalau domba-domba itu sendiri tidak bisa menemukan temannya yang hilang, tapi gembala yang setia, anak-anak Tuhan yang setia, yang akan memperhatikan kalau ada di antara jemaat anak-anak Tuhan yang terhilang. Jangan kita mikir itu adalah tanggung jawab seorang gembala sidang di gereja, itu tidak. Tapi domba-domba yang hilang itu juga tanggung jawab Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tanggung jawab kita semuanya untuk mencari, mengembalikan mereka supaya mereka jangan tersesat lebih jauh. Perilaku domba-domba yang tersesat itu menggambarkan kehidupan umat manusia. Nabi Yesaya mengatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita melihat dalam yang pertama bagian A Yesaya 53 itu, kita sekalian seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kita seperti domba yang tersesat, tidak tahu jalan. Tanpa bimbingan firman Tuhan,
kita orang-orang percaya itu seperti domba yang tersesat, tidak tahu arah jalan kemana yang harus dia jalani. Tuhan tidak menghendaki umatnya, umat kesayangannya mengalami ketersesatan. Itulah sebabnya dengan kasih-Nya Tuhan berkenan mencari domba-domba yang tersesat. Kita semuanya, kalau kita sampai undur, hidup jauh dari Tuhan, hidup di dalam dosa, Tuhan itu dengan penuh kasih sayang mencari saudara dan saya supaya kita boleh kembali kepada jalan yang benar. Tak kalah gembala yang baik itu menemukan domba-domba yang tersesat itu, ia akan menggendong dan dibalutnya luka-lukanya dan hidupnya pun dipulihkan. Waktu Tuhan menemukan kita jauh daripada Tuhan, sudah jauh tersesat, Allah itu dengan penuh kasih sayang menggendong kita, mengembalikan, membebati luka-luka dalam hidup kita orang-orang percaya. Tuhan itu adalah gembala yang baik. Kita tahu sebagai domba-domba yang digembalakan, biarlah kita mau senantiasa taat, setia. Kita tahu kita itu seperti domba yang tidak tahu jalan, tetapi Tuhan penuh dengan kasih memberikan firman-Nya supaya kita tidak tersesat, supaya kita tetap berada di dalam satu jalan yang benar. Kita adalah domba yang tersesat, tapi dengan penuh kasih sayang Allah menyelamatkan kita semuanya. Sekian firman Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur kalau Engkau boleh mengangkat kami dari lumpur dosa, dari kehidupan yang tidak berkenan. Engkau sudah selamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan firman-Mu. Berbicara lebih jauh dalam kehidupan kami orang-orang percaya, juga kepada kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memilih keluarga GPDI El Shaddai dan telah menetapkan keluarga GPDI El Shaddai supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang keluarga GPDI El Shaddai minta kepada Bapa dalam nama-Mu, Engkau berikan kepada keluarga GPDI El Shaddai. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.